Timnas Indonesia U22 menatap laga perdana SEA Games 2025 dengan ambisi besar, dan pelatih Indra Syafri sudah menyiapkan beberapa pemain yang diprediksi bakal jadi pembeda saat menghadapi Filipina. Salah satunya adalah Donny Tri Pamungkas, yang kini mendapat peran baru sebagai winger kiri. Perubahan posisi ini membuat Donny bisa lebih agresif menusuk pertahanan lawan sambil memaksimalkan akurasi umpan silangnya. Dengan kebebasan menyerang yang lebih besar, Donny diharapkan menjadi motor serangan dari sisi kiri. Di lini tengah, hadir sosok Ivar Jenner, yang baru saja dipanggil ke skuad untuk laga uji coba melawan Mali U22. Pengalaman Ivar bersama tim senior memberi keuntungan besar karena ritme permainannya sudah berada di level tinggi. Turun ke ajang SEA Games membuat kualitasnya semakin menonjol, baik dalam membangun serangan maupun menciptakan peluang berbahaya. Selain itu, kemampuan Ivar mencetak gol menjadikannya ancaman ganda bagi lini belakang Filipina. Untuk urusan penyelesaian akhir, Timnas U22 punya Jens Reven, yang dikenal sebagai striker dengan insting tajam. Meski usianya masih 20 tahun, rekam jejaknya di kelompok umur cukup meyakinkan, dengan total 15 gol dari 27 pertandingan bersama Timnas U19, U20, dan U23. Reven sempat mengalami fase sulit dalam beberapa laga terakhir, tetapi performanya di level ASEAN menunjukkan kualitas yang bisa muncul kapan saja. Kecepatan dan penempatannya membuat Reven berpotensi besar menciptakan momen penting di laga pembuka. Ketiga pemain ini membawa karakter berbeda yang bisa memberi warna baru dalam permainan Garuda Muda. Kombinasi eksplosivitas Donny, kontrol permainan dari Ivar dan ketajaman Reven memberikan variasi serangan yang lebih lengkap. Dengan strategi yang tepat, mereka bisa menjadi faktor penentu untuk menembus pertahanan Filipina yang dikenal disiplin dan agresif. Laga perdana di grup C ini menjadi panggung penting untuk menunjukkan kekuatan Timnas Indonesia U22. Jika ketiga pemain tersebut mampu tampil optimal, peluang Garuda Muda memulai perjalanan di SEA Games 2025 dengan kemenangan terbuka lebar. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Indra Syafri meramu tim agar kejutan besar benar-benar terjadi di lapangan. Timnas Indonesia masih berada dalam fase menunggu setelah PSSI memutuskan berpisah dengan Patrick Kluivert. Gelandang Persib Bandung, Tom Hai, mengakui bahwa para pemain belum mendapat informasi apapun soal sosok pengganti di kursi pelatih. Ketidakjelasan itu membuat Hai hanya bisa mengikuti berbagai rumor yang beredar, sama seperti publik. Ia menyebut seluruh pemain kini berada pada posisi menunggu keputusan resmi dari federasi. Situasi ini membuat mereka sulit membuat rencana lanjutan sebelum mengetahui siapa pelatih yang akan memimpin skuad Garuda. Hai menegaskan bahwa langkah tim baru akan bergerak setelah PSSI merilis pengumuman resmi. Menurutnya, rumor yang beredar tidak bisa dijadikan pegangan karena belum ada kepastian. Hai menolak menyebut nama calon pelatih karena informasinya pun sebatas apa yang ia baca di luar. Ia berharap PSSI memilih sosok terbaik agar persiapan tim tidak berlarut-larut. Pemain berusia 29 tahun itu mengatakan dirinya tidak bisa berbuat banyak selain menunggu kabar dari federasi. Ia menilai keputusan pelatih baru akan menentukan arah permainan dan strategi ke depan. Karena itu, para pemain hanya fokus menjaga kondisi sambil menunggu kepastian. Haya menegaskan bahwa seluruh skuad menginginkan pelatih yang mampu membawa tim melangkah lebih jauh. Ia berharap pengumuman segera dirilis agar tim bisa kembali bekerja di bawah arahan yang jelas. Hingga saat ini, pemain dan publik sama-sama berada dalam situasi menunggu. PSSI kembali mendapat sorotan setelah suara publik menuntut federasi tidak terlalu sibuk mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Penasehat Semen Padang Andre Rosiade menilai sudah saatnya PSSI memperbaiki fondasi sepak bola sejak usia dini. Ia menegaskan bahwa pembinaan pemain muda harus dimulai dari level U10, bukan hanya U16 seperti yang berjalan sekarang. Menurutnya, hanya dengan cara itu Indonesia bisa melahirkan lebih banyak talenta lokal yang siap memperkuat tim nasional. Andre menegaskan bahwa ia bukan menolak naturalisasi, namun proses tersebut seharusnya tidak menjadi andalan utama setiap kali Indonesia mengejar hasil besar. Ia mengingatkan bahwa sekitar 16 pemain keturunan telah dinaturalisasi demi target Piala Dunia 2026, tetapi timnas tetap terhenti di putaran keempat.
Menurutnya, situasi itu menunjukkan pentingnya membangun kekuatan dari pemain lokal yang tumbuh lewat sistem pembinaan yang jelas dan berjenjang. Ia juga berharap Exco Pembinaan Usia Muda, Arya Sinulinga, dapat memperbaiki sistem yang selama ini dianggap belum berjalan optimal. Kompetisi berjenjang, fasilitas pelatihan yang tertata, dan jalur pengembangan pemain muda dinilai sebagai kunci utama agar Indonesia tidak lagi bergantung pada proyek naturalisasi besar-besaran. Andre menegaskan bahwa kritik ini ia sampaikan sebagai dorongan positif untuk masa depan sepak bola nasional. Ia percaya mayoritas masyarakat menginginkan kebijakan yang lebih fokus pada pembinaan anak bangsa. Dengan fondasi yang kuat dan arah yang jelas, ia berharap Indonesia mampu membangun generasi pemain yang benar-benar lahir dari kompetisi domestik yang sehat. Media Belanda mulai menyoroti nama John Heitinga sebagai kandidat kuat pelatih timnas Indonesia. Sorotan itu muncul setelah mantan pelatih Ajax tersebut tiba-tiba mengikuti akun Instagram Timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI, dan penasihat Jordi Cruyff dalam waktu yang hampir bersamaan. Langkah kecil itu langsung memicu kecurigaan bahwa Heitinga sedang memberi isyarat menudi kursi pelatih yang saat ini masih kosong. Dalam laporan Football Premier, mereka menyebut tindakan Heitinga tampak seperti sinyal bahwa dirinya sedang merapat ke Federasi Sepak Bola Indonesia. Kondisinya juga cocok dengan situasi timnas yang sedang menunggu pelatih baru setelah PSSI belum mengumumkan penerus Patrick Kluivert. Apalagi Heitinga sedang tidak terikat kontrak setelah berpisah dengan Ajax akibat hasil buruk. Media Belanda menilai waktu pergerakan ini terasa terlalu kebetulan. Mereka menyorot bagaimana Heitinga memiliki darah Indonesia dan kini muncul dalam radar yang sebelumnya dihiasi nama besar seperti Giovanni van Bronckhorst dan Timur Kapatse. Perubahan fokus menuju Heitinga membuat rumor makin ramai dibicarakan. Spekulasi makin kuat karena Heitinga belum mengambil pekerjaan baru sejak dilepas Ajax. Situasi itu membuka peluang cukup besar bagi PSSI untuk bergerak cepat jika benar menjadikannya kandidat utama. Di sisi lain, media Belanda memandang langkah mengikuti akun-akun PSSI sebagai tanda awal komunikasi yang sudah berlangsung. Hingga kini, PSSI belum mengumumkan siapa pelatih baru timnas Indonesia, tetapi perhatian publik jelas mengarah pada pergerakan Heitinga di media sosial. Rumor terus bergulir dan makin menguat setiap kali ada detail baru yang muncul. Banyak yang menilai tanda-tanda ini bisa menjadi awal dari kerjasama resmi dalam waktu dekat. Timnas Indonesia U22 bersiap membuka perjalanan mereka di SEA Games 2025 dengan menghadapi Filipina pada laga perdana Grup C. Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat, namun optimisme tetap mengalir dari berbagai pihak. Legenda Persiba Balikpapan, T.A. Musafri, menilai peluang Garuda Muda untuk lolos dari fase grup sangat terbuka. Menurutnya, Indonesia punya kualitas untuk menaklukkan Filipina dan Myanmar. Meski begitu, status sebagai juara bertahan tetap menjadi tantangan tersendiri. Musafri mengingatkan bahwa tekanan akan selalu muncul setiap kali tim membawa label juara. Namun ia menilai persiapan Indonesia sudah matang, mulai dari pemusatan latihan intensif hingga 2 laga uji coba melawan Mali U22 yang memberi banyak evaluasi. Ia berharap para pemain tampil tanpa beban dan tidak terjebak pada tekanan mempertahankan medali emas. Fokus penuh di setiap pertandingan disebutnya sebagai kunci agar Indonesia bisa kembali bersaing di jalur teratas. Dengan sikap mental yang tepat, Musafri yakin Garuda Muda mampu menjaga peluang meraih hasil maksimal. Musafri juga menyoroti beberapa pemain yang bisa menjadi pembeda di turnamen ini. Nama seperti Ivar Jenner, Hoki Karaka, dan Rafael Struwijk dinilainya membawa pengalaman penting setelah sering tampil bersama tim senior. Keberadaan mereka diyakini dapat mengangkat performa Indonesia di momen-momen krusial. Laga pembuka ini akan menjadi barometer kesiapan Garuda Muda. Jika mampu tampil lepas dan tetap bermain percaya diri, peluang Indonesia mempertahankan gelar juara SEA Games 2025 akan semakin besar. Semua dukungan kini tertuju pada perjalanan awal mereka di Grup C.